Saya harap dalam keadaan bugar tanpa kekurangan satu apapun. Malam hari ini saya ingin membagikan sharing dengan rekan-rekan kaum pria, pribadi yang ditunjuk oleh Allah menjadi kepala, menjadi pemimpin, tentang bagaimana mengatasi keegoisan. Kalau saya lihat semua mukanya di sini nampaknya sih nggak ada yang egois ya, insya Allah. Dan kita akan coba belajar daripada satu tulisan yang diungkapkan oleh Paulus. Rekan-rekan kaum pria bisa membukanya di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi perenungan malam ini kita akan coba kerucutkan bagaimana mengatasi egoisme dengan nasihat yang diungkapkan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan, silakan rekan-rekan menyimak teks Alkitab ini. Pasal 2 ayat 1 sampai 11, demikian bunyinya. Saya akan coba bacakan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Demikian kata Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan, dikatakan apa? Kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Tuh yang dikatakan seperti itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teks ditulis bukan dalam kondisi yang nyaman, tetapi dalam penjara yang pengap. Kalau melihat dalam tradisi perjanjian baru, penjara itu biasanya diletakkan di satu lorong yang seringkali disebut labirin. Sekian meter di bawah tanah, gelap. Itulah tempat Paulus mengungkapkan surat ini. Paulus mengungkapkan di dalam satu kondisi yang tidak nyaman. Tetapi pertanyaannya, kira-kira latar belakang apa yang mengharuskan Paulus mengungkapkan surat khususnya mengajak untuk umat tidak berpikir egois, tapi tertuju juga kepada kepentingan sesama. Nah, kalau umpamanya nanti kita baca di rumah, beberapa komentator mengungkapkan kemungkinan besar di jemaat Filipi terjadi konflik. Itu nampak dalam pasal 4 khususnya ayat 1 sampai 3. Konflik yang terjadi antara seorang yang bernama Yudia dengan Sintike. Sehingga Paulus harus meminta bantuan Sunsugos. Pertanyaannya siapa Yudia dan Sintike? Saya coba beberapa tulisan saya baca. Nampaknya kedua orang ini adalah orang yang sering mensupport perjalanan Paulus di dalam financial. Bahkan orang-orang ini juga yang banyak membantu keuangan di Filipi. Sehingga nampaknya dua orang ini merupakan orang yang penting. Biasanya, umumnya ketika orang merasa berkontribusi, merasa memiliki peran, ada kecenderungan untuk diperhatikan. Dan kemungkinan mereka memiliki konflik. Konflik itu serius, sehingga Paulus harus meminta bantuan kepada Sunsugos untuk menyelesaikannya. Dalam konflik yang seperti ini khususnya terjadi di antara orang yang dipandang penting, disinilah nasihat Paulus muncul. Apa yang dinasihatkan oleh Paulus? Paulus mengimbau untuk menekankan dan menempatkan perasaan, pikiran,
daripada Kristus sebagai pola ketika mereka hidup bersama-sama di jemaat. Tidak perlu engkau memikirkan dirimu sendiri, tidak perlu engkau merasa dirimu terlalu penting sehingga engkau mengabaikan yang lain. Tetapi cobalah terbuka. Lihat juga kepentingan daripada rekan-rekan yang lain. Di sini Paulus mengajarkan tentang bagaimana hidup dengan emosi dan akal yang sehat. Ketika bersama-sama memang ada kecenderungan untuk orang hidup di dalam egoisme. Tetapi Paulus menghimbau, jangan seperti itu. Bisa saja dari jemaat mulai bertanya, kalau memang harus meninggalkan egoisme, hidup tertuju kepada kepentingan yang lain, siapa yang bisa dijadikan contoh? Di sini Paulus berargumen. Dan kita melihat, Yesus dijadikan model. Ingat, ada satu Allah yang menjelma menjadi manusia. Tanpa memperdulikan kepentingannya sendiri, dia abaikan itu semua demi manusia. Rela berkorban, dan itulah yang harus dijadikan model. Rekan-rekan, Paulus mengungkapkan tentang Kristus, hidup dan sikapnya menjadi model untuk kita meninggalkan egoisme, tetapi mulai tertuju kepada kepentingan rekan-rekan yang lain. Nah, di sini kita akan coba mendalami. Kalau Yesus menjadi model, dan itu dijadikan nasihat Paulus agar kita jemaat, khususnya di Filipi, tidak hidup dalam egoisme, model apa yang ditunjukkan oleh Kristus yang bisa menjadikan kita keluar dari diri kita sendiri, tidak mempertahankan sikap egois, dan mulai peduli dengan orang lain. Paling tidak dengan teks yang kita baca, ada 3 hal yang menjadi model yang menunjukkan kalau Kristus hidupnya tidak egois. Yang pertama, Paulus mengatakan dia adalah Allah yang rela mengosongkan diri, hadir di antara manusia. Pasal 2 ayat 7. Dia rela mengidentifikasi dirinya, menyamakan dirinya dengan manusia, mengosongkan dirinya walaupun dia Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi mulai tertuju kepada manusia dan mengidentifikasi dirinya dengan manusia. Sampai di sini saya ingin memberikan satu analogi. Menganalogi atau tepatnya mengidentifikasikan diri dengan orang lain tidak mudah. Apalagi ketika Yesus mengidentifikasi dengan manusia yang berdosa. Satu kali ada satu pengalaman yang menarik bagi saya. Ada satu jemaat memberikan saya satu kaos. Waktu itu zaman jaya-jayanya Barca. Dan waktu saya dapat, saya lihat asli. Pendeta nggak boleh pakai yang palsu. KW itu dosa besar. Waktu saya lihat, aduh, ciamik. Saya pakai ya. Saya lihat di kaca, beda tipis lah dengan Brad Pitt. Kalau dilihat 3 kilometer. Rekan-rekan tahu apa yang terjadi dalam pikiran saya bilang begini, besok saya mau pakai ke kantor. Biar rekan-rekan di kantor lihat saya punya kaos Barca. Dan mereka bisa berdecik kagum. Gila, pakai kaos Barca, keren, asli lagi bukan KW. Pagi-pagi, selesai mandi, saya pakai kaos tersebut, pergi ke kantor. Dulu saya masih pakai angkot, turun dari angkot, deket daerah sini, jalan ke kantor. Nah, etama di tengah jalannya ke lempang kieu, ningali orang yang gali tanah, kuli ari. Ya saya tidak merendahkan pekerjaan begitu. Eta ningali pakai kaos sarua sih. Tapi saya bercermin di situ. Saya tidak cukup rendah hati orangnya. Eta keur ningali kitu, megat di angkot,
balik deh ke imah, ganti pakaian. Rekan-rekan, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Gak gampang mengidentifikasi diri. Saya tahu yang mereka pakai bukan asli, yang saya pakai asli. Tetapi bagi saya, kok nampaknya ada yang terganggu. Itu menunjukkan saya masih sombong. Tapi ketika Dia yang Maha Kuasa datang mengidentifikasi diri dengan orang berdosa, tidak rasa terganggu. Kalau Dia egois, surga hanya cerita. Kalau Dia egois, neraka realita. Tapi Dia pilih untuk mengidentifikasi diri. Berhenti sampai di situ? Tidak. Poin yang kedua, Dia rela mengambil rupa hamba dan menderita. Artinya ketika Dia hadir, Dia bukan hanya mengidentifikasi, tetapi Dia berpartisipasi untuk menjadi pelayan. Sampai di sini ketika saya merenungkan, menjadi seorang pelayan itu tidak mudah. Satu kali saya coba bertanya dalam satu pelayanan kepada rekan-rekan, kira-kira gampang atau tidak melayani? Hampir semua mengatakan mudah. Kayaknya kalau orang berbicara seperti itu, orang itu belum tahu yang namanya pelayanan. Kalau pelayanan mudah, seluruh jemaat akan melayani. Justru karena melayani tidak mudah, menuntut harga, maka partisipasi menjadi pelayan seringkali tidak mudah. Waktu Paulus mengatakan ada Allah yang mengambil rupa manusia, lalu mengambil rupa hamba dan melayani, ini merupakan kritik terhadap kepemimpinan yang ada pada masa tersebut. Kepemimpinan Helenisme adalah kepemimpinan yang menuntut hormat. Jadi kalau ditanya kepada orang Roma pada masa tersebut yang paling diimpikan apa? Mereka ingin menjadi tuan. Karena ketika menjadi tuan, orang akan menghormati dia. Orang akan melayani dia. Tapi ketika Kristus hadir, Dia sang tuan tidak mempertahankan itu. Dia menurunkan dirinya, hadir di antara manusia, mengidentifikasi dirinya, tapi Dia juga melayani mereka yang dibutuhkan. Apakah mudah? Tidak. Melayani yang dilakukan oleh Kristus bukan pekerjaan yang mudah. Acap kali Dia disalah mengerti. Acap kali direndahkan. Sering kali ditolak. Tidak jarang dilukai. Bahkan dikhianati. Tetapi Dia lakukan itu semua dengan satu maksud. Menunjukkan kalau Dia tidak mementingkan dirinya dan tertuju kepada kepentingan manusia. Dia bukan hanya hadir, tapi Dia pun berpartisipasi untuk melayani. Dia hadir menyamakan dirinya dengan manusia. Satu kali saya berpikir seperti ini. Kalau memang Dia Allah dan Maha Kuasa, bisa enggak Dia kalau hadir di atas muka bumi, tidak memilih palungan, tetapi memilih satu tempat yang terhormat? Saya pikir bisa. Bisa enggak Dia kalau umpamanya Dia Maha Kuasa, tidak memilih Maria, perempuan yang miskin, tapi Dia memilih seorang perempuan keturunan ningrat? Kalau Dia Maha Kuasa, bisa atau tidak? Bisa. Bisa nggak Dia pilih umpamanya, jangan nama Maria, itu nama umum di Israel. Pilihlah nama Mince umpamanya begitu. Cuma jadi nggak enak juga ya, Yesus anak Mince. Dia lakukan. Dia tidak memilih para pejabat untuk bergaul, tetapi Dia dengan orang yang dianggap berdosa. Bahkan Dia memilih cara mati yang dianggap biadab dengan cara disalibkan. Di sini kita belajar tentang kebesaran hati Kristus yang tidak egois. Hadir, berpartisipasi dan melayani.
Klimaksnya pada poin yang ketiga dikatakan, dia belajar rela, taat, sampai mati di kayu salib. Kerelaannya bukan hanya di dalam masalah menghadirkan dirinya di antara manusia, mengidentifikasi dirinya dengan manusia, bukan hanya di dalam menghamba dan melayani manusia, tetapi sampai mati di kayu salib. Kalau kita melihat di dalam Injil, Alkitab mengungkapkan betapa gentar dia ketika menghadapi yang namanya kematian. Dia bergumul. Waktu di pengadilan dia diperlakukan dengan tidak adil. Lalu dia mati dengan cara yang sangat brutal, disalibkan. Dan ketika akan dikubur, dia tidak memiliki kubur. Saya ingat akan kata-kata daripada seorang spiritualitas dari Katolik namanya Henry Nouwen. Satu kali dia mengungkapkan tentang perjalanan Kristus ini dalam satu tulisannya, The Leadership Style of Jesus Christ. Dia mengatakan Yesus mengajarkan satu pelayanan, satu leadership yang berbeda dengan leadership pada masa hidupnya. Kalau orang dulu mengajarkan untuk mencapai kepemimpinan yang tinggi, orang harus dari bawah ke atas. Tapi Yesus membalik. Dia sudah dari atas. Dan turun ke bawah. Sehingga bagi Nouwen, egoisme yang diajarkan oleh Kristus bukan masalah how high can you fly. Tidak mengajarkan setinggi apa yang kau bisa mencapai hidupmu. Tetapi how low can you go. Sejauh mana engkau bisa terjun sampai titik paling bawah. Dan itu dibuktikan. Dari hadir, melayani, mati di kayu salib. Dan di sini Paulus mengatakan, jemaat Filipi, yang kau lihat dia, itu sebabnya aku meminta kepada kamu, jangan berpikir tentang kepentingan dirimu sendiri, tetapi pikirkan kepentingan orang lain. Yesus menunjukkan sikapnya. Bahkan secara tidak langsung Paulus seakan-akan mengatakan, kalau engkau tahu aku hadir di sini dalam penjara di Filipi, itu pun bukan karena kepentingan diriku, tetapi karena kepentingan Injil dan kepentingan bagi engkau jemaat. Sekarang kalau kita melihat hal yang seperti begini, apa yang bisa kita lakukan? Praksis apa yang bisa kita tarik kalau kita mengerti latar belakangnya seperti begitu? Tindakan apa yang bisa kita lakukan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang? Saya rasa kalau kita melihat latar belakang daripada kenapa orang bersifat egois, hampir umumnya para psikolog mengungkapkan dua hal yang bisa menyebabkan seorang menjadi egois. Hal yang pertama adalah kemudahan yang sangat ekstrim. Jadi ketika seorang mengalami kemudahan yang sangat ekstrim, di mana sejak dari kecil dia selalu dijunjung tinggi, selalu diutamakan, tidak pernah disalahkan, selalu dibenarkan, satu kali dia akan mendapatkan dirinya menuntut orang lain untuk melakukan hal itu secara terus-menerus. Ketika dia berkomunitas karena diperlakukan demikian mudah dan nyaman, mengakibatkan dia bersikap, dialah pusat segala-galanya. Tapi ada alasan yang kedua. Selain kemudahan yang begitu ekstrim, kesulitan yang begitu ekstrim. Ketika seorang dihadapkan dengan kesulitan finansial yang ekstrim, tidak pernah mendapatkan kasih sayang daripada keluarga, tidak pernah mendapatkan perhatian, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang egois. Sehingga ketika dua hal ini membangun seseorang, ada kecenderungan orang bisa menjadi egois. Kemudahan yang bertubi-tubi yang dia alami, atau kesulitan yang bertubi-tubi yang dia alami. Dan kedua hal ini bisa membentuk orang
sehingga orang tersebut bersikap egois. Nah, kalau begitu bagaimana cara praksisnya, tindakan praktisnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa menang mengatasi egoisme? Ada 3 poin. Yang pertama, belajarlah mulai peduli. Dengarkan kata-kata saya. Mengatasi keegoisan bukan masalah abilitas. Gak ada orang yang mampu melawan egoisme. Tetapi mengatasi keegoisan adalah masalah keterbukaan. Hanya ketika orang terbuka, Allah akan melakukan pemampuan di dalam diri orang tersebut. Percayalah, dalam diri kita gak ada yang bagus. Kita ini buruk. Tapi karena kita dipilih Allah, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk kita coba memperbaharui diri. Egoisme bukanlah masalah kemampuan, tetapi keterbukaan. Sekali lagi, bagi saya langkah yang paling praktis adalah belajarlah mulai terbuka kepada sesama, pada teman-teman, khususnya dalam hidup sehari-hari. Ketika kita mulai terbuka, kita sedang membangun satu instrumen yang sangat penting di dalam kita hidup bersama. Ketika kita tertutup, kita kehilangan instrumen yang penting untuk membuat kita hidup dengan lebih baik. Instrumen yang paling tertepat, yang paling terbaik bagi seseorang adalah mulai belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Tetapi ketika kita tertutup, maka kita akan kehilangan instrumen tersebut. Dengan demikian ketika kita mulai terbuka, berarti kita mulai belajar menempatkan, melihat, dan merasakan sesuatu dari sudut pandang orang lain. Hanya dengan keterbukaan kita bisa memahami tentang perasaan, tentang pikiran, tentang masalah gejolak dalam hati seseorang, waktu kita menempatkannya dalam posisi orang lain. Tetapi ketika kita tidak terbuka, sulit bagi kita untuk bisa menempatkan masalah ini. Sehingga untuk mengatasi egoisme, belajar terbuka. Lalu yang kedua, mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Merubah diri sehingga hidup kita tidak menjadi egois, tidak harus dilakukan dimulai dengan hal-hal yang terlalu luar biasa. Enggak. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Kita punya handphone. Kenapa tiap-tiap hari kita tidak mulai membagikan kata-kata positif? Bro, kok hari Senin kemarin kenapa enggak VMM? Ayo, maju. Lihat. Apakah dengan kita WhatsApp, mengontak teman kita, kita kehilangan uang miliaran? Tidak, hanya modalnya jempol aja begitu. Daripada gosip-gosip Sambo. Ada hal yang lebih bermutu. Kenapa kalau tiap-tiap pagi kita masuk kantor atau bertemu dengan orang kita tidak menyapa duluan? Apakah dengan menyapa duluan kita kehilangan banyak? Tidak. Tetapi ini hal yang sangat penting. Say hello. Di mana kabarnya? Kalau Pak Tobi itu ketemu rekan-rekan, wih bagus penampilannya ganteng you betul hari ini. Nah, suka gitu tuh. Apakah dengan memuji begitu kita jadi miskin? Harus pinjam uang ke bank? Enggak. Very practical. Sangat praktis. Saya pikir ketika kita mengembangkan kebiasaan yang baik seperti itu, kita sedang mengikis egoisme. Dan yang menarik, kita sedang membangun satu sikap peduli dengan orang lain. Hidup bukanlah masalah menang, kalah yang tertuju kepada diri kita sendiri. Tapi hidup adalah masalah bagaimana memperhatikan orang lain. Menjadikan rekan, menjadikan sahabat. Menjadikan kolega yang bisa membangun satu dunia yang lebih baik. Satu pelayanan yang lebih baik. Percayalah, egoisme adalah kutuk bagi dunia. Tetapi kita bisa merubah itu dengan kita coba keluar daripada diri kita dan tertuju kepada orang lain.
Dan yang ketiga, bangunlah habit yang positif. Ada seorang yang bernama Ralph Waldo Emerson. Dia mengatakan, when you thought, ketika engkau berpikir, maka pikiran tersebut akan menghasilkan tindakan, action. Tindakan yang diteruskan tanpa henti, itu akan membangun yang namanya habit, kebiasaan. Tapi ketika sudah menjadi habit, kebiasaan, kita terus kembangkan, itu akan menjadi karakter. Dan asal tahu saja, karakter that is your destiny, masa depan kita. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana masa depan seseorang, gak usah tunggu puluhan tahun. Lihat karakternya hari ini, itulah masa depan dia. Tetapi kalau kita lihat yang namanya karakter, destiny ujungnya itu dibangun daripada mind. Pola pikir kita akan mengakibatkan tindakan. Tindakan yang diulang-ulang akan menjadi habit. Dan habit itu kalau diteruskan menjadi karakter, dan itulah yang menjadi destiny, tujuan hidup kita. Dengan demikian, seakan-akan dijelaskan, untuk melihat masa depan, rubahlah karakter. Untuk melihat karakter yang berubah, rubahlah habit. Untuk merubah habit, rubahlah tindakan. Akarnya untuk merubah tindakan, perbaharui pikiran. Hanya kalau kita memiliki pikiran yang dikatakan oleh Paulus seperti pikiran Kristus, perasaan Kristus, maka kita akan melakukan tindakan Kristus. Dan kalau tindakan Kristus itu diulang-ulang terus oleh kita, maka kita akan membangun yang namanya habit yang biasa dibangun oleh Kristus. Dan pada ujungnya kita bisa berbicara tentang Christ character atau karakter Kristus. Waktu kita memiliki yang namanya karakter Kristus, that is your destiny. That is my destiny. That is church destiny. Hari ini dihadapkan kepada kita tentang sikap hidup, apakah kita akan mempertahankan egoisme kita atau mulai tertuju pada orang lain. Kalau kita melihat rumah mengajarkan kepada kita untuk kita keluar daripada egoisme. Dengan apa? Dengan kaca. Di rumah itu ada 2 jenis kaca. 1 cermin, 2 kaca jendela. Rumah yang sehat akan lebih banyak kaca jendela daripada cermin. Kecuali kalau memang itu seniman. Di ujung-ujung itu cermin. Yang satu tertuju kepada diri kita, tetapi yang kedua tertuju kepada orang lain. Rumah mengajarkan hidup yang paling baik bukan tidak perlu egois. Egois yang memang proporsional itu penting untuk mengembangkan hidup kita. Tetapi ketika egoisme itu menganggap orang lain tidak penting, kitalah pusat dunia. Rumah mengajarkan kepada kita tertuju kepada orang lain harus lebih banyak dibandingkan tertuju kepada diri kita sendiri. Di mana kita berdiri? Hari ini dihadapkan kepada kita, dan apa yang akan kita putuskan? Saya pikir penting untuk kita tetap berdiri dan memutuskan, aku mau tertuju kepada orang-orang yang ada di sekitar. Sama seperti Kristus sudah melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami dihadapkan oleh-Mu dengan firman yang menantang kami, menuntut kami untuk berubah. Berubah dari tertuju kepada diri kami sendiri, tapi tertuju kepada rekan-rekan kami. Paulus mengajarkan melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menjadi model, role model kami. Roh Kudus mampukan. Sehingga ketika kami ada dalam keluarga, kami menjadi orang tua yang baik. Ketika kami ada dalam perusahaan, kami bisa menjadi pemimpin yang baik. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi orang yang selalu care dan peduli dengan orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak menuntut untuk orang tertuju kepada kepentingan kami. Sebaliknya kami belajar untuk tertuju kepada kepentingan rekan-rekan kami. Berkati umat-Mu.
Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.